Jadi ojo noleh napa-napa, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bapak, duit emak sarep kendi-kendi yo. Alhamdulillah untung ketika isun lahir dipateni isun. Kan nggih? Untung dipateni tetep. Itu sudah anugerah yang besar. Jadi ini kalau kalian jenengan kalau sudah bicara orang tua, bapak, mak, kalau diwujudi, kita harus bangga, harus bersyukur kepada kedua orang tua. Parane Pak, wis duwe wong tuwek, disekolahaken, dipondokaken, duweni omah, duweni pondok, waduh sudah berterima kasih. Rokok. Ojo noleh, mbuh kendi-kendi yo rupane wong tuwek. Isun iki disangoni ring wong tuwek, mung iki tok alhamdulillah tapi. Jangan melihat macam-macam. Malah kadang nukari wong tuwek. Niku cirine wong rokok ngoten niku. Ring wong tuwek wis duweni lek ikai, nggo sangu ira urip ya, nguweni wis setengah ikai. Sisane selama ibu iki make urip, nyari ibu kan nyekel, ibu blonjo mene sing bingung, ngamuk-ngamuk. Enten kang lapar to kula. Niku ibu kepundi kok sak endi. Wis tuwek mesti seneng donya. Seneng donya kelem. Punya cekel boten begat anak. Rai niru iku donya. Rai niru aku donya, ibu ira ku bodo nyukani puto, nyukani iki dibiarkan saudara. Mono panjang umur niku muga-muga panjang umur. Niku kada, Pak. Kok bisa bapak main nyekel dunia nih deti undet-undet. Mau ndi lho mari marang bapak main wis tuwek mati seneng dunia, nyekel dunia itu. Dunia nih dewek undet-undet. Itu kurang ajar gitu. Jangan lihat nih. Kita tiru para auliya illah kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Syibli orang yang kaya raya. Tapi beliau berkata, selama ibundaku masih ada, semua kekayaanku adalah milik ibuku. Mau beliau jual dolen Arab tinggal terserah wis. Iku hake ibu isun. Ojo toh donyo andai kata ibu iku, umi iku, mak iku seneng kepengin dijak nyang pasar itu isun ridho. Niku bener niku. Jadi selama ono pas ngono mak terserah cara dunia iyo terserah wis. Yang penting mak iku ridho. Niku ajaran wali niku ngoten Pak. Pondok dene kang lanang bi kang wadon. Kang lanang diomongi sithik iku nyaut, kang wadon mojok-mojok. Ujan ukun wis berasaan ke saware ibu iko, kaya pendini bisa tukang motor kapan garap setengah ibu. Anong dia ujan ukun iko, wis kok dia kumene kene nang ngrawat ae. Oh, masa kurang ajar bener. Enggak boleh. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Menyembahlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Jadi gandengan antara ibadah dan berbakti kepada orang tua ini gandengan tidak bisa dipisahkan. Berarti patengnya wong tuwek dudik-dudik kosong. Bahkan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah bi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wasuqtuhu fi suqtil walidain. Kemarahan Allah bergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Jadi ketika kalau kalian jenengan gak ada bapak, gak ada emak, magi urip, itu adalah media kita untuk bisa masuk surga dengan mudah. Di emak, di bapak, coba macam-macam. Upenono bapak iro, upenono mak iro, siap 24 jam. Mak, pak, dikongengkan nopo tengkuluk siap. Soalnya ngenteni wes, saya akan dijam pinter-pinter no. Kapan dika butuh nopo ngomong wonten kula. Butuh wonten Pak. Karena itu adalah jalan yang paling mudah untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Al Hasan Bisri rahimahullahu taala, ketika beliau ditinggal mati oleh ibundanya, beliau nangis terseduh-seduh, nangis. Pak, ini ulama besar, ngebuat ngadik-madik nangis sampai diomongan keringnya, iki oleh pun ulama tapi tinggal mati tangisan isu pun biasa, tinggal mati masnya mati. Ngomongnya ngoten, sampai ada orang pecinta Al Hasan Bisri ingatkan, wahai Al Hasan Bisri, kenapa kau menangis? Bukankah semua orang akan ngalami, ibunya meninggal mesti akan ngalami. Aku menangis bukan menangisi ibu saya meninggal, tidak. Meninggal itu sudah keniscayaan, sopo ben yo mati. Tinggal kapan ajal datang dia akan mati. Yang aku tangisi adalah pintu surgaku yang paling mudah sekarang sudah tidak ada. Pengen mati ono mae syukur salaman, injil Pak, assalamualaikum. Seneng mak iki pamit mak kula aja medamel. Ngodongaken mak nggih, ya lek muga-muga sukses. Mulai wangsul mak niki alami. Ojo malah grogoti mak salam mak ibu. Wonten tok Pak, sudah. Menggawe oleh satu sama sekolah itu biarkan mak niki nggih nggih jajan. Namun seneng itu sudah surga. Itu yang ditangisi oleh Al Hasan Bisri. Isun ini mau senangisi mak isun tinggal isin. Kan isun tangisi jalan yang surga, pintu surgaku yang paling dekat, paling mudah itu sudah tidak ada. Itu yang bertangisi. Oleh karena itu Nabi kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogima anfuman adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yudkhilahul jannah." Rugi sekali ada orang mendapatkan kedua orang tuanya ketika sudah tua, salah satunya atau keduanya, kemudian mereka tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Bapak Mai maki seger, belum punya kesempatan sampai tua, sampai umur 60, 80, dong tinggal si anak ini mlebu neraka. Itu orang yang rugi. Kenapa? Karena ketika dia bersama kedua orang tua, cukup jaluk ridhone bapak emak niku pun mlebet surga. Kan coba nonton ini Pak. Nanti ini kan hati-hati, diupeni. Tidak ada orang-orang yang soleh, tidak ada wali min auliyaillah. Mulai sejak Nabi kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Nabi kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, kecuali mereka adalah orang-orang yang mengagungkan kedua orang tuanya. Diagungkan kedua. Al Habib Taufik, seorang ulama di Pasuruan itu, ketika beliau masih ada ibunda beliau itu diajak umroh. Jadi mutawif umroh itu ketegoron. Kenapa? Beliau ngerti bahwa birrul walidain itu lebih baik daripada umroh. Dan beliau setiap beli apapun yang beliau beli itu harganya di bawah harga barang ibunya yang beliau belikan. Kapan beliau itu tugas kasur pak sepribet regone 2 juta, ibu ditukukaken kan 6 juta. Niku tiyang sewu ngoten. Kapan kula kalian jenengan tuku kasur anyar, kasur kang biasa tinggu nyakang wadon wis pirang-pirang tahun ngasilaken anak 4 wis iku diomongi mak kasur kang kula ki bagus kok lumayan maneh niku. Itu kita gitu. Tuku lemek, terus tinggu mulai pengantin anyar sampai anaknya telu tuku maneh kang anyar. Mak sampai kalian tengah-tengah itu kok nggak wis kabeh tipikal pokoknya kamar itu wis. Itu orang yang kurang betul ngoten niku Pak, nyelera seperti itu. Jadi harus kita agungkan. Semakin kita mengagungkan kedua orang tua kita akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Nabi Umar mengatakan barang siapa yang menjadikan orang tuanya, bapak ibunya ibarat raja, maka akan datang rezekinya seperti raja. Rezeki ini aku. Jadi kalau kita ini yang sukses nih kemarin, yang sukses ternyata dibalik kesuksesannya mereka adalah orang-orang yang mengagungkan orang tua. Sinten mawon pun wong sugih, wong pangkat niku tiyang kang ngagungaken tiyang sepahe. Wong kang sorot uripe rata-rata wong kang panen yang mak bapake. Kita lihat dalam kehidupan nyata. Anggap orang hebat itu orang yang punya pangkat tinggi, presiden. Pak Karno pengagum, penghormat ibundanya, padahal mak ini Hindu. Pak Harto, presiden yang kedua, ketika ibundanya beliau sakit, padahal golongan pengawal presiden tiap begel-begel. Ketika sakit Pak, dari mobil menuju ke kamarnya ibunya yang bokong ini sinten? Pak Soeharto, Pak Habibie juga begitu, Gus Dur juga begitu, presiden kita yang sekarang juga begitu. Mosok ono wong gede-gede yang mak bapak ngenteng-ngenteng boten enten, ngagungkan, pengagum besar. Ini butuh pulau kali jenengan tiru itu. Lagian siapa kalau tidak kita yang mengagungkan orang tua kita sendiri? Guna dewe-dewe, muliakan, jadikan mereka itu orang yang paling mulia di hadapan kita. Kadang ono anak yang bapak mak izin, ya Allah, kan itu nggak tuh acara rame, kadek milu ya, serentong ya, kan itu nggak tuh. Dengan acara rame itu yang lihat apa ini? Minus detik minum dia hampir orang pun disut. Allah wong iki tidak ngerti surga liring sikile ini. Jadi ini sungguhan ini, semakin zaman ini akhir banyak orang yang tidak menghormati bapak ibunya sendiri, lebih menghormati orang lain. Kok itu bonggone itu padahal duit Avanza kredit itu hormat bapak emak itu kok hormat ya? Kan itu loh, padahal ibadah itu sebelum ini Pak. Kan diterima Pak itu Pak. Kok tamu Masya Allah, begitu belokon be kafe dipertukan, ditawani rokok ya. Rokok apa nih bro? Biasa maburi wis. Kanti kokon. Ya Pak, apa rokok Marlboro, rokok tuku Guinness 76. Allah, yang konco nih ngalahin bapake. Kan nggih? Itu keliru Pak, itu harus kita sadari masing-masing. Kan semerap kula kali jenengan kiamat betul. Dan orang tua ini adalah sumber kebahagiaan kita. Oleh kula kali jenengan dilahirkan bapak kita si fulan, ibu kita si fulana. Sumber kebahagiaan itu dari beliau ini. Kalau kita memang benar-benar baik kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang utama kepada kita, kehidupan yang mulia kepada kita. Bahkan di dalam satu hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi." Barang siapa yang ingin senang umurnya dipanjangkan oleh Allah, dawa umure, wa yuzada fi rizqi, ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyabirra walidayhi, yang baik kepada kedua orang tua. Apa kepengin panjang umur, rezekine berlimpah ruah, apik yang bagus kepada kedua orang tua. Niki kunci Pak, kunci utama. Mosok dukun kunci utama niku. Boleh pesugihan tapi yang gunung kawi merono. Ngenteni pacik cicil kok. Oleh pacik girang hati. Ya makin suki-suki. Kalau kepingin kaya, baik kepada kedua orang tuanya. Hormati kedua orang tuanya, cukupi kedua orang tuanya.
dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaluk donga, Pak. Doa doanya ibu ini kadoa il anbiya li ummatihim. Podok yang dungone nabi kanggo umat-umat. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadili beliau mengatakan orang-orang ini bingung mencari wali-wali. Boleh wali ini dilek wali ampun di ono padahal ring jeruk kembali ada orang yang punya doa kemandian, doanya lebih daripada wali. Cinten tiang sepat. Bahkan beliau mengatakan doanya orang tua, wabil khusus ibu itu keampuannya melebihi doanya wali kutub sebanyak 80 wali kutub. Ya ini kula kali jenengan lali ngoten bingung kok boleh pelaris mono salamono yang emake setiap dapat uang dapat penghasilan salamono sitinya maeman didoakeun kang wadon gediku ono kang lanang wili picisnya emake ojo dicegah karena banyak sekali para istri itu ketika suaminya memberi uang kepada ibunya, berarti ibu mertua oleh tukaran wali. Ada orang mampu ini kok aduh ini. Iko wajar Pak Iro kapan kepengen urip gaduk ring akhirat menengo. Jangan dihalang-halangi suami berbakti kepada ibundanya. Jangan dihalang-halangi, istri jangan ngalang-halangi, malah duku, ini calon suami dunia akhirat itu ngoten ibu-ibu ya. Ojo ngajari anaknya mana yang kadang anaknya diajar mana. Ya bu ngadon wong lanang ngene kok kalau ini pejis mae ya bu anunan aturan bahkan itu boros dan bahkan mae kabeh. Iku yang sepangawon. Jadi niki harus benar-benar dilakukan. Ya kula kalian jenengan ngandelaken apa Pak? Ibadah pundi? Ya sudah birrul walidain. Traweh ngen 20 witir telu ndi saiki badia isa ben kadang langsung mulai. Ya ini berbaktilah kepada kedua orang tua. Openono kemenangan. Dan hadis yang berbunyi man sarrahu ayyumadda fi umrih wa yuzada fi rizki itu memang kenyataan orang yang memang berbakti kepada kedua orang tuanya kuasanya Allah rezeki digampangkan sampai zaman sekarang ini saya tahu para habaib padahal ibundanya sudah kaya tiap Jumat salaman kalau bisa tuku tanah, bisa tuku mobil iki kang glogoti mak itu pertama rapi jarak setengah jarak siji jarak tambah seperapat maning ya anak loro kebunan pondok didol buku modal jari anggur tek polisa oke terus niki pelajaran kami kula kalian jenengan mugi-mugi saged ngalahaken Pak saya juga pribadi semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan birrul walidain dan semoga orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan sehat walafiat dan semoga beliau selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, pahala mereka dilipat gandakan. Kemudian semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.